Ya, pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore ini kita sudah terhubung bersama Lukman Hakim, analis PT Esandar Artamas Berjangka. Ya, baik. Mas Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Seperti apa pergerakan volume perdagangan emas hingga sore ini? Ya, hingga sore ini volume perdagangan emas cukup signifikan kenaikannya dibanding perdagangan kemarin, di mana harga emas juga mengalami kenaikan walaupun tidak banyak. Sementara untuk local London, harga emas kembali lagi ke 1.770 dengan volume perdagangan 3.582. Sementara untuk harga emas gold, dia kembali ke 826.750 per gram. Oke, kalau kita masih bicara soal emas, ini harga emas kan diprediksi cenderung menguat ya, dan juga sempat mencetak rekor di pekan ini, gitu ya. Ini bagaimana trennya? Ya, untuk tren kenaikan harga emas masih cukup menjanjikan. Setidaknya sampai akhir tahun ini banyak diprediksi bahwa harga emas bisa mencapai harga 1.800 sampai 2.000 per troy ounce, seperti itu. Sementara untuk harga emas lokal itu bisa diperkirakan mencapai harga 1 juta per gram. Oh, oke. Lalu bagaimana dengan komoditas yang lain, Mas Lukman? Karena kan kita lihat kopi Arabica juga cukup menjanjikan dan juga masih mendominasi begitu dalam hal perdagangan komoditi. Ya, untuk kopi Arabica memang mendominasi perdagangan, di mana sampai hari ini volumenya mencapai 1.800 sekian ton, sementara kopi Robusta hanya mencapai 50 sekian ton. Kisaran harga untuk kopi Robusta itu di 1.600 sampai 1.758, 17.000. Oke, terkait Olein seperti apa pergerakan harga dan juga volume perdagangannya hingga sore ini, Mas Lukman? Harga Olein menguat sampai tertinggi di 9.900, namun kemudian terkoreksi di 8.800. Harga masih dalam kisaran 8.600, sementara volume perdagangan juga masih kecil. Untuk trennya Olein itu masih memiliki potensi kenaikan, mengingat salah satu faktor yang membuat Olein menjanjikan itu adalah potensi kenaikan harga minyak dunia. Demikian. Oke, kita lihat bahwa harga minyak dunia kabarnya kan turun gitu gara-gara data produksi dari Jepang yang mungkin kurang baik begitu. Ini bagaimana Anda melihat kondisi ini? Saya rasa tidak terlalu cukup signifikan ya. Artinya kan melihat ada tren kenaikan dari pemangkasan produksi yang dilakukan oleh negara-negara OPEC dan sekutunya. Kemudian ada potensi dari harapan membaiknya kembali permintaan minyak setelah Amerika Serikat dan negara-negara lain mulai melakukan normalisasi perekonomiannya, seperti itu. Baik, untuk bulan Juli sendiri apa yang bisa direkomendasikan dari sisi komoditas? Dari sisi komoditas, untuk harga komoditas secara umum masih akan mengalami beberapa penurunan, namun untuk minyak memang memiliki potensi penguatan kembali. Sehingga untuk bulan Juli sangat tepat apabila kita melakukan beli untuk komoditas minyak. Sementara untuk emas itu cukup signifikan bahwa harga emas memiliki potensi kenaikan sampai akhir tahun. Demikian. Baik, jadi yang bisa direkomendasikan adalah emas saat ini untuk safe haven lebih praktis dan juga lebih baik begitu untuk bulan Juli ya, Mas Lukman ya? Ya, minyak juga punya potensi. Baik, oke. Terima kasih untuk informasinya dan juga analisanya, Mas Lukman Hakim, market analis Esandar Artamas Berjangka.